Hai YouTubers Indonesia, inspirator kreatif. Kita jumpa lagi di channel ini. Sebelum lanjut, dukung, like, komen, dan tekan subscribe tidak berwarna merah, serta nyalakan lonceng notifikasi untuk mendapatkan hal kreativitas terbaru dari saya. Bersama saya, kita telusuri jejak Presiden Republik Indonesia yang pertama, Sang Proklamator Bung Karno. Dalam perenungan beliau menemukan inspirasi landasan fundamental Mutiara Pancasila di Ende, Flores, Nusa Tenggara Timur. Di bawah pohon sukun bercabang 5, tempat perenungan beliau, Ende merupakan satu kabupaten yang berada di tengah-tengah Pulau Flores selain Kabupaten Manggarai Barat, Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Raya, Ruteng, Kabupaten Manggarai Timur, Borong, Kabupaten Ngada, Bajawa, Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Sika, Momere, dan Kabupaten Flores Timur, Narantuka. Dan Ende, tempat pengasingan Bung Karno oleh Gubernur Hindia Belanda De Jong pada tanggal 28 Desember 1938 mengeluarkan surat keputusan pengasingan Insinyur Soekarno yang akrab disapa Bung Karno ke Pulau Flores di Kabupaten Ende. Tujuannya agar pergerakan Bung Karno dipisahkan dari sahabat, kerabat, dan pendukung-pendukung beliau. Dalam masa pengasingan itulah kota Ende menyimpan sejarah perjuangan bangsa Indonesia dan situs-situs peninggalan Bung Karno sebelum menjadi presiden pertama setelah Indonesia merdeka. Kota Ende, Flores menyimpan sejarah lahirnya inspirasi landasan fundamental dasar negara Republik Indonesia. Betapa tidak sejarah membuktikan. Di bawah pohon sukun bercabang 5, daunnya pun bergerigi 5, menginspirasi seorang proklamator Indonesia ini, pejuang kemerdekaan Indonesia dari penjajahan Belanda ketika itu. Surat keputusan Gubernur Hindia Belanda di 1938 menganggap Bung Karno sebagai pengacau dan diungsikan ke Ende Flores bersama seorang istri, Inggit Garnasi, mertuanya Ibu Amsi, dan anak angkatnya Ratna Juami. Sebuah kapal barang Belanda Van Riebeeck mengangkut Bung Karno dan keluarganya menuju Ende Flores dengan menempuh 8 hari perjalanan dari Surabaya hingga tiba di Pulau Flores. Bung Karno dibawa ke sebuah rumah milik Haji Abdullah Amburau di Kampung Ambubaga, Kelurahan Kota Raja. Bung Karno bersama istrinya dan keluarga menempati rumah ini selama 4 tahun lamanya. Bukannya waktu yang sedikit keberadaan Bung Karno di Flores Ende. Dalam masa pengasingan, Bung Karno selalu diawasi Belanda hingga beliau setiap hari sang proklamator ini wajib lapor diri di pos Belanda Ende Utara. Bung Karno sempat depresi akibat dijauhkan dari kerabat dan pendukung-pendukungnya dan selalu dijaga ketat pergerakannya oleh Belanda ketika itu. Walau demikian, ia selalu rajin berkunjung ke kampung-kampung, mendatangi misionaris dan pastor paroki Ende saat itu Gerardus di paroki. Ia menghabiskan waktu membaca, membuat naskah-naskah cerita sandiwara tentang kehidupan dan drama singkat tentang perjuangan rakyat Indonesia yang tak pernah mati. Sejak Bung Karno menempati rumah pengasingan di tahun 1938, saat ini sudah berusia 84 tahun. Sampai dengan saat ini pula, rumah itu terlihat seperti sedia kala. Dari petak-petak ruang tamu, ruang tengah, dan 3 buah kamar tidur, beberapa peninggalan Bung Karno seperti ranjang, lemari, tongkat, setrika, lampu minyak, dan lampu teplok, sampai penggerek air sumur atau lopor.
Beberapa karya lukisan serta buku-buku koleksinya masih tersimpan rapi pada bagian teras belakang. Selama 4 tahun Bung Karno diasingkan, ia telah membuat naskah tonil, yaitu tulisan tentang kehidupan dan budaya bangsa. 13 naskah tonil itu dibuat saat beliau merenungkan negeri ini di lingkungan tempat tinggalnya, Ende. Terdapat sebuah pohon sukun bercabang 5. Di bawah naungan pohon sukun inilah Bung Karno dalam perenungannya terinspirasi menemukan pondasi negeri ini yang disebut Mutiara Pancasila. Sekarang taman itu dinamakan Taman Perenungan Bung Karno. Seiring berjalannya waktu, pohon sukun tempat perenungan Soekarno itu tumbang di tahun 1960 dan pada tahun 1981 ditanam kembali sebagai duplikat pengganti pohon sukun yang asli. Pada tahun 1943, 2 tahun menjelang kemerdekaan Indonesia, Bung Karno dan keluarga dipindahkan lagi oleh pemerintahan Hindia Belanda ke Bengkulu. Lalu 13 tahun kemudian, di tahun 1951, setelah Indonesia merdeka, Insinyur Soekarno sebagai presiden pertama kembali mengunjungi Ende Flores. Selama masa pengasingan, Bung Karno ini telah membuat momen 13 naskah tonil, naskah perjuangan, lagi-lagi angka 13. Sebelum kita lanjut ke angka 13 lain, jangan lupa like, komen, serta dukung subscribe sebagai education sejarah proklamator Bung Karno bagi pejuang muda masa kini. Oke, sosok Bung Karno sapaan akrab, nama asli adalah Kusno Sosro Soekarno. Setelah beliau menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia yang pertama, ia kembali mengunjungi Ende Flores. Beliau meminta agar rumah pengasingannya itu dijadikan museum, sehingga di tahun 1954 pada kunjungan yang kedua Presiden Indonesia, Insinyur Soekarno meresmikan rumah pengasingannya itu menjadi museum. Juga oleh pemerintahan menjadikan sebagai cagar budaya berperingkat nasional dengan surat keputusan nomor 280/M/2014 tanggal 13 Oktober 2014. Sekali lagi, angka 13 selalu tercatat sebagai angka peristiwa Insinyur Soekarno dan Ende Flores sepanjang masa pengasingan beliau membuat 13 naskah tonil. Insinyur Soekarno kembali berkunjung ke Ende setelah 13 tahun berikutnya. Kembali ke belakang proklamator Indonesia, Bung Karno namanya tetap dan selalu hidup dalam sejarah bangsa Indonesia. Jasa-jasanya terhadap Republik ini terpatri dalam sanubari anak negeri, lahir pada tanggal 6 Juni 1900. Seorang anak dari pasangan Raden Sukeni Sosrodihardjo dan Ida Ayu Nyoman Rai, wanita asal Banjarbala Agung Buleleng, Bali. Bung Karno dengan riwayat pendidikan HBS Surabaya dan tinggal bersama HOS Cokrodihardjo. Pada tahun 1921, Soekarno melanjutkan pendidikannya di Bandung sebagai kota pelajar dengan memasuki sekolah teknik THB jurusan sipil, sekarang yang menjadi Institut Teknologi Bandung atau ITB. Di Bandung inilah kota yang mempertemukan Soekarno dan Inggit Garnasi hingga ke Ende Flores. Seiring dunia pendidikan, Soekarno mulai mengikuti arus deras dunia politik di tanah air. Soekarno menikah dengan Inggit di usia 22 tahun dan 2 tahun lebih tua dari Inggit. Inggit
Ingrid, seorang perempuan yang memberikan cinta dan kehangatan, sekaligus wanita pendorong semangat mendampingi Soekarno dalam suka duka di Ende. Pemikiran serta konsep Bung Karno selalu didiskusikan, seperti lahirnya PNI 4 Juli 1927, Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Dalam pidato-pidato Soekarno, petikan merdeka, ditangkap Belanda, dimasukkan penjara Bancewi, Bandung dengan tuduhan melakukan kejahatan. Perjuangan Soekarno melawan kolonial Belanda terus tak pernah terhenti, sampai akhirnya Belanda dengan strategi pemutusan hubungan Soekarno diasingkan ke Ende Flores bersama Inggit, ibu mertua, Ibu Amsi, dan anak angkatnya itu Ratna Juani. Memperingati pengasingan Insinyur Soekarno oleh pemerintah kolonial Belanda pada tanggal 31 Juni 2019, masyarakat Ende melakukan parade laut dengan ratusan kapal perahu nelayan berbendera merah putih dan lambang negara burung Garuda menghiasi laut kota Ende, serta dikawal kapal perang Indonesia KRI Teluk Ende 517. Peringatan kesaktian Pancasila setiap tanggal Hari Kesaktian Pancasila, masyarakat Flores Ende memperingati dan mengunjungi situs-situs Bung Karno di Ende dengan berbagai kegiatan-kegiatan. Parade memperingati inspirasi Bung Karno terhadap landasan negara Indonesia dengan menyebut mutiara Pancasila. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai perjuangan pahlawan. Ende dengan situs dan patung-patung bersejarah Insinyur Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, akan selalu meninggalkan cerita pengasingan, inspirasi, dan pohon sukun. Dan di tanggal 1 Juni 2022, Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo kembali mengunjungi Ende Flores dalam acara kenegaraan Kesaktian Pancasila bersama masyarakat Ende Flores. Oke YouTubers, di mana saja berada, dukung channel ini, like, komen, serta subscribe sebagai edukasi sejarah bangsa tentang Bung Karno di Ende Flores.